Shalom, horas madihamu na tua-tua nami, amang inang, ruas ni huria lansia. Bongot mahita tu parsauran nauli, parsauran di bagasan las niroa, marhite PHD lansia secara online, alani i jumulo mahita, martangiang di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahitasian buku ede nomor 125 taedehon ayat sada. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Punguan lansia na inaholongan di bagasan Kristus Yesus, tatangihon maha tani debata, jamita PHD seksi lansia secara online di bagasan bahasa Indonesia. Demikianlah tertulis dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pada waktu itu adalah kota yang sangat besar dan boleh dikatakan sebagai kota metropolitan, di mana di kota Roma ini berkembang dengan sangat luar biasa, baik perekonomian, baik kebudayaannya, baik juga dalam hal-hal perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Roma merupakan kota yang besar, kota pelabuhan, ada banyak sekali di sana modernisasi, dan salah satu kota yang tergolong sudah modern pada zamannya. Tentu di kota metropolitan ini ada banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Ajaran-ajaran sesat yang beredar di sekitaran jemaat-jemaat yang ada di kota Roma. Dan Paulus memberikan nasihat, memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu keyakinan melalui doktrinnya atau ajarannya atau firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma melalui firman Tuhan hari ini merupakan suatu peneguhan, suatu keyakinan di tengah kehidupan modern, di tengah kehidupan dan kondisi kota Roma yang metropolitan yang mudah membuat jemaat jatuh ke dalam dosa. Paulus mengingatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan tetap teguh beriman. Itulah sebabnya dituliskan pada ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan ini sekaligus juga untuk mengingatkan, sekaligus juga untuk menegur, sekaligus juga untuk meneguhkan
meyakinkan hati jemaat pada waktu itu dan kita. Seperti apapun kondisi kehidupan yang terjadi pada waktu itu di kota Roma, Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya tidak mampu sekitar kita mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi cara berpikir atau sikap kita selama Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kunci yang pertama melalui renungan hari ini mengajarkan kepada kita, khususnya untuk amang-inang lansia, seperti apakah hidup dalam Tuhan itu, yaitu orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan berpegang teguh, berdiri teguh untuk melakukan segala yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia tidak akan memiliki ketakutan karena dia percaya Tuhan menolong kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan menyertainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Yunani dituliskan jika Allah di pihak kita, eiho theos hyper hemon. Terjemahan yang lebih hurufiah adalah jika Allah ada untuk kita. Jadi bukan hanya di pihak kita, tapi jika Allah ada untuk kita. Ini merupakan ungkapan yang sangat luar biasa untuk meyakinkan kita orang percaya. Bahwa dengan hidup di dalam Tuhan, jika Allah ada untuk kita, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang. Bapak Ibu lansia akan merasa aman dan tenang di kondisi umur yang sudah lanjut ini. Tidak ada yang dapat melawan kita, bukan berarti tidak ada perlawanan, bukan berarti tidak ada yang membenci kita, tidak ada lawan kita, bukan berarti tidak akan ada yang tidak suka pada kita, bukan. Tetapi yang dikatakan tidak ada lawan kita, tidak ada yang dapat melawan kita, maknanya adalah bahwa kalau Tuhan hidup di dalam hati dan pikiran dan diri kita, maka kita tidak akan dapat dikalahkan. Sekalipun banyak yang membenci, sekalipun banyak yang tidak suka pada kita misalkan, atau banyak rencana-rencana jahat dituduhkan pada kita, tapi jika Tuhan ada bersama kita, jika Tuhan ada di pihak kita, ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan terkalahkan. Sekalipun ada penderitaan, penyakit terlebih untuk orang tua kami lansia yang mungkin sudah cukup banyak dalam tubuh saudara sekarang, itu tidak mengalahkan saudara untuk pergi ke tempat yang lain beraktivitas, untuk berdoa ke gereja mungkin, atau untuk aktivitas lainnya. Jadi pada ayat yang ke-31 ini mau mengingatkan kita betapa luar biasanya pertolongan Tuhan untuk kita semua. Dia adalah Allah yang hadir untuk kita, menolong kita supaya kita merasa aman, supaya kita merasa nyaman, supaya kita tidak dapat dikalahkan oleh pergumulan, oleh kesusahan, atau oleh apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudari, sekarang kita mari melihat jika memang Tuhan ada untuk kita, apakah buktinya? Jika Tuhan ada untuk amang-inang lansia, seperti yang dikatakan di dalam nats ini, apakah buktinya? Kita bisa melihatnya pada ayat 32, dituliskan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Teks Yunani dari bagian awal ayat ini lebih memperlihatkan penekanan, yaitu bahkan anaknya sendiri ia tidak sayangkan, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Memberikan anaknya sendiri, anak Allah yaitu Yesus Kristus untuk kita, ini merupakan pengorbanan yang tak terkatakan. Tindakan ini menjadi lebih istimewa apabila anak yang diserahkan tersebut akan mengalami berbagai penderitaan demi orang lain. Itulah yang dilakukan Tuhan Allah untuk kita. Bukti bahwa Tuhan itu ada untuk kita adalah ketika ia menyerahkan anaknya untuk kita. Dikatakan ayat 32, ia tidak menyayangkan. Karena rasa cinta Tuhan yang besar untuk hidup kita, bahkan anaknya diberikan. Ia tidak menyayangkan anaknya. Kita sendiri saja mungkin tidak mampu untuk merelakan, bukan anak, tapi barang kita mungkin yang paling kita sayang, kita berikan pada orang lain, supaya orang itu senang. Mungkin kita masih berpikir berkali-kali. Tetapi nats ini dikatakan, Tuhan sendiri tidak menyayangkan anaknya. Dia tidak merasa rugi, atau dia tidak merasa bahwa ini adalah harta kesayangannya yang tidak boleh dia berikan. Tapi dia berikan untuk dunia ini, untuk kita semua, supaya kita diselamatkan. Itulah bukti bahwa Tuhan ada untuk kita, supaya kita aman, supaya kita tenang, supaya kita tidak terkalahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang paling berharga sudah diserahkan untuk keselamatan kita, maka segala sesuatu yang lain juga akan dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, di dalam nats ini kita memberikan suatu keyakinan iman, mendapatkan suatu peneguhan iman. Ternyata sungguh luar biasa kasih Allah untuk kita. Dia ada untuk kita supaya kita kuat mengalami pergumulan.
Dia ada untuk kita supaya kita kuat menghadapi setiap pencobaan. Tapi yang kedua, dia bahkan merelakan anaknya untuk kita supaya kita mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat lansia. Dengan nats ini menolong kita untuk membedakan apakah yang jahat dan yang tidak jahat itu. Apakah yang baik dan yang tidak baik itu untuk kita renungkan, untuk kita resapi, karena Tuhan sudah mengorbankan segalanya untuk kita, terlebih untuk anaknya, untuk dari anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seksi lansia, hari ini apapun yang sedang kita lalui, apapun yang sedang kita alami, kita diyakinkan bahwa Allah ada untuk kita. Tidak ada lagi lawan kita. Bahkan sakit penyakit, air mata kita, yang membuat kita merasa merintih. Mungkin banyak saudara-saudari sekarang, khususnya lansia yang terbaring, lemah di tempat tidur, merasa bahwa sakit sudah mengalahkan saudara, sakit sudah mengalahkan amang-inang. Tidak, bersama Tuhan kita tidak terkalahkan. Tubuh kita boleh lemah, tapi iman saudara-saudari harus menyala-nyala untuk Tuhan. Tubuh kita boleh menjadi kaku, tapi pujian dan doa untuk Tuhan harus terus dinaikkan. Yang kedua, kita harus bersyukur untuk rahmat Tuhan yang besar. Dia begitu mencintai kita sampai anaknya rela dikorbankan untuk kita. Cinta yang besar sudah kita terima dari Allah, maka kita pun harus mencintai Allah. Maka kita pun harus lebih memperbaiki diri, terlebih untuk orang tua kami. Jika sudah berkian berpuluh tahun menerima pengajaran firman Tuhan, maka hidup saudara-saudari, hidup kita harus semakin baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah menerima firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Ingat, kita tidak terkalahkan karena Tuhan di pihak kita. Yang kedua, Tuhan di pihak kita dibuktikan dengan menyerahkan anaknya untuk kita. Cinta Allah begitu besar untuk kita, maka kita pun harus mencintai Allah melalui perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan, melalui persembahan-persembahan terbaik yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk selalu senantiasa bersyukur bagi-Mu, untuk selalu menaikkan pujian hanya untuk-Mu. Tuhan, hari ini kami diyakinkan bahwa kami tidak akan gemetar dan takut lagi menghadapi kehidupan kami, karena Engkau ada di pihak kami, karena Engkau ada bersama dengan kami menjadi aman dan tenang. Berkati juga kami Tuhan untuk melihat betapa besarnya cinta-Mu untuk kami, supaya dengan cinta yang besar yang kami terima itu, kami mencintai Engkau juga melalui perbuatan baik kami. Khususnya berkatilah saudara-saudari kami ini, jemaat lansia, berkati mereka bersama keluarga mereka, biarlah Engkau menyertai mereka dalam masa tuanya. Jika ada yang sakit, Tuhan beri kekuatan dan pertolongan, supaya mereka tetap bersyukur dan beriman kepada Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabu jematu hata, mare demahita sian buku ede nomor 600 ono plusi ayat sada, untuk amang inang yang hendak menyerahkan persembahan secara online dapat ditransfer atau melalui QR Code yang ada di layar handphone atau di layar televisi saudara-saudari sekalian. Marilah kita memuji Tuhan sambil menyampaikan persembahan. Buku ND 669. Rap mahita martangiang ditangiang ali amanami.
Ale amanami na di banua kicang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songo na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asini rohani tu hata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di parbadiama, na madongani hamu sa luhutna. Amin. Nungasipul be PHD lansia secara online alani i saat matabi Tuhamu saluhut na amang inang Tuhan mamasu-masu. Horas.